Halo teman-teman, kali ini saya ingin berbagi berita terbaru tentang tiap 1 dari 4 anak yang tertular difteri di Indonesia meninggal dunia. Jadi Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia itu mengungkapkan kegelisahannya atas kembali maraknya kasus difteri di tanah air ya. Sebab difteri merupakan penyakit menular yang sangat berbahaya. Nggak bisa dipungkiri itu memang sangat berbahaya. Padahal sebenarnya pencegahannya mudah dan gratis, yaitu dengan melakukan vaksin DPT yang bisa didapatkan di mana-mana. Jadi buat rekan-rekan sejawat ataupun masyarakat semuanya itu saat ini harus tahu nih kalau difteri ini menjadi kasus luar biasa di berbagai daerah secara nasional dan tingkat kematiannya begitu tinggi. Karena 1 dari 4 anak yang terkena atau tertular difteri itu meninggal dunia. Sedangkan case fatality rate yang paling tinggi ada di Garut, karena 2 dari 3 anak yang tertular difteri itu meninggal dunia. Jadi bandingkan dengan kematian, jadi kita bandingkan nih, karena kan baru-baru aja tuh kasus COVID ya. Jadi kita bandingkan dengan kematian karena COVID-19 itu ada di bawah 1% sebenarnya. Tapi kematian dari difteri ini bahkan mencapai 2 dari 3 meninggal dunia. Jadi sementara itu, menurut Ketua Unit Kerja Koordinasi Infeksi dan Penyakit Tropik IDAI, kasus difteri itu paling tinggi justru terjadi di kota-kota besar di Indonesia seperti termasuk DKI Jakarta. Jadi setiap minggunya angka suspek difteri di Jakarta mencapai 12 kasus dengan 1 meninggal dunia. Jadi ada beberapa daftar provinsi yang suspek difterinya tertinggi di Indonesia. Itu ada Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten, dan Kalimantan Barat. Nah, untuk kasus meninggalnya berdasarkan data bulan lalu, nah itu sudah tersebar di 7 kabupaten atau kota di 4 provinsi di Indonesia. Ada di Provinsi Lampung, tepatnya di Lampung Tengah, kemudian ada di Provinsi DKI Jakarta tadi ya, di DKI Jakarta, kemudian ada Provinsi Jawa Barat, ada di Sukabumi dan Garut, serta ada di Provinsi Jawa Timur, yaitu di Malang, Probolinggo, dan Sampang. Dan yang kasus tertinggi itu ada di Garut ya. Tadi kan sudah disebutkan oleh Kepala IDAI ya, kalau di Garut itu yang paling tinggi. Nah, sedangkan difteri itu dari 1 tuh bisa menularkan ke 6 sampai 7. Artinya kalau udah kena difteri nih, memang angka kematiannya itu sangat tinggi lah. Jadi kalau tidak diobati ya 50-50, diobati juga masih bisa. Dari 5 bisa 1 yang meninggal gitulah. Ya, jadi ini sebagai informasi juga buat teman-teman semua, baik itu kawan-kawan dokter ataupun enggak. Oke. Jadi sebenarnya bahaya difteri itu bukan hanya penyakit yang tingkat kematiannya tinggi ya, tapi pengobatannya juga nggak mudah dan membutuhkan biaya yang cukup mahal. Jadi sudahlah tingkat kematiannya tinggi, terus juga nggak mudah ngobatinnya, tapi dan dengan biaya yang mahal gitu. Jadi anak yang terinfeksi difteri itu harus dilubangi lehernya gitu agar bisa bernafas, karena kan itu kan infeksinya kan di bagian saluran pernafasan ya, di bagian tenggorokan, makanya dia harus dilubangi lehernya supaya bisa bernafas karena ada selaput yang menutupi saluran pernafasannya. Di kasusnya difteri itu misalnya nih kena ya kan, jadi ada selaput-selaput yang terus-menerus itu menutupi saluran pernafasannya, akhirnya harus dicari nih cara. Sedangkan biasa kan orang biasa ya bernafas dengan hidung gitu, tapi kalau misalnya sudah terkena, jadi harus dicari jalan nih dari tempat lain karena nggak bisa lagi nih menggunakan hidung gitu. Nah, jadi selain itu difteri ini juga bisa mengalami gangguan di jantung ya, karena kan bakterinya bisa menyebar kemana-mana. Akhirnya dia bisa menyebar ke jantung, jadi mengganggu detak jantung gitu. Nah, jadi sehingga butuh pemasangan alat bantu jantung yang
biayanya cukup mahal lah ya, sangat mahal lah bisa dibilang gitu. Uraian dari kepala IDAI sendiri juga menambahkan bahwa pengobatannya itu sangat susah gitu. Jadi anaknya mesti diisolasi, harus diberikan anti racun, terus juga mesti diberikan lubang di bagian lehernya, ya kasihan juga ya kan. Dan bahkan ketika anak itu sudah mulai mau sembuh tuh, mau dipulangkan dari rumah sakit, 2 minggu setelah pasca tertular, tiba-tiba jantungnya bisa berhenti gitu. Karena difteri ini bisa membuat gangguan di jantung. Jadi jantungnya langsung tidak mau berdenyut sendiri dan butuh pemasangan alat pacu jantung. Nah, itu dari pernyataan dari ketua IDAI sendiri gitu. Jadi di saat melakukan pengobatan juga susah gitu kan. Setelah pengobatan juga sangat sulit gitu. Jadi ada beberapa kasus juga bisa, jadi kan karena mungkin dia dilubangi juga bisa mempengaruhi makannya gitu kan. Jadi ya kadang juga bisa mengganggu untuk menelan, karena memang dia difteri ini bisa menyebar kemana-mana gitu. Jadi akhirnya akan kesulitan berbagai macam hal gitu. Disabilitasnya jadi banyak dan jadi akan lebih baik, makanya dicanangkan oleh pemerintah untuk melakukan pencegahan lebih baik gitu dengan menggunakan vaksin tadi gitu ya. So mungkin itu aja informasi berita hari ini. Jadi buat teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan terkait hal yang saya jelaskan tadi atau berita tadi, ataupun ingin menanyakan hal yang lain tentang kesehatan atau hal yang lain, boleh ya komen di komentar, atau boleh juga DM di Instagram saya. Terus juga buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini kalau bermanfaat, supaya teman-teman yang lain juga tahu sebenarnya bagaimana sih sebenarnya tentang difteri ini secara singkatnya. Jangan lupa buat teman-teman untuk selalu menghidupkan atau menyalakan tombol notifikasinya ya, supaya update terus dengan video-video selanjutnya. Oke, have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.